Puan Maharani, Ketua DPP PDIP yang Ketua DPR juga memberikan informasi bahwa mempertimbangkan Kaisang untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Ya, Kaisang adalah sebelumnya dari PDIP. Namun demikian dikeluarkan oleh PDIP dikarenakan dikatakan sebagai pengkhianat partai dan juga sebagai anak haram konstitusi. Apakah sekarang sudah legowo mau mengusung Kaisang sebagai Gubernur Jawa Tengah, padahal Kaisang adalah anak haram konstitusi dan juga dinasti. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok Mas Kaisang Nggak apa-apa, bagus Kaisang. itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Ya, jadi menjadi salah satu pertimbangan juga. Sebagaimana dikabarkan sebelumnya bahwa Kaisang memiliki survei yang tinggi dari berbagai macam survei. Pemirsa, dua lembaga survei LSI dan Indikator Politik menempatkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Tengah, yang notabene adalah basis PDI Perjuangan alias kandang banteng. Di sisi lain, alih-alih segera menjagokan nama yang akan diusung di Jawa Tengah, PDI Perjuangan justru melempar sinyal yang membingungkan konstituen. Kandang banteng sudah digarap Kaisang, PDI Perjuangan bisa apa? Inilah top review. Kompetitif yang mengejutkan, nama Kaisang justru punya elektabilitas tertinggi di Jawa Tengah. Seminggu lalu Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei elektabilitas kandidat di Jawa Tengah dan hasilnya Kaisang Pangarep menempati urutan teratas. Dalam simulasi 6 nama, Kaisang Pangarep unggul dengan perolehan 25,6%. Disusul Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dengan perolehan 16,1%. Di posisi ketiga ada nama Wagub Jawa Tengah periode 2018-2023 Taj Yassin dengan perolehan 13,4%. Disusul politisi PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dengan 9,7% dan politisi Gerindra Abdul Wahid 6,2%. Seminggu setelah LSI, kini giliran Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas bakal calon gubernur Jawa Tengah jelang Pilkada 2024. Survei digelar pada tanggal 10 hingga 17 Juni 2024 di Provinsi Jawa Tengah dengan margin of error 3,5%. Adapun responden survei yang dilibatkan sebanyak 800 orang dengan kriteria usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Pada simulasi top of mind atau simulasi yang dilakukan tanpa memberi nama calon, nama Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi merupakan nama yang paling banyak disebut. Itulah indikator politik yang melakukan survei di mana Kaisang menempati urutan teratas di dalam 10 nama yang diberikan kepada warga masyarakat Jawa Tengah. Tentu saja hal ini memberikan suatu hal yang sangat bagaimana kepada PDIP. PDIP bisa apa kalau Kaisang memang sudah tinggi? Apakah akan mengusung Kaisang? Apakah tidak malu mengusung Kaisang yang sudah dihujat, dikatakan sebagai anak dinasti, sebagai anak haram konstitusi dan lain sebagainya? Dulu musuhan di Pilpres, kini Puan Maharani akui Kaisang masuk radar PDIP di Pilkada Jateng. Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Puan Maharani, mengakui jika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep masuk dalam radar untuk diusung di Pilkada Jawa Tengah 2024. Puan Maharani mengungkapkan hal itu setelah ditanya tentang hasil survei Lembaga Survei Indonesia, LSI, yang menempatkan Kaisang unggul sementara di Pilkada Jateng. Dalam survei tersebut, Kaisang Pangarep memang lebih unggul dibandingkan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Enggak apa-apa, bagus Kaisang, ujar Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Apakah mungkin dipertimbangkan enggak sih Mas Kaisang? Tanya wartawan ke Puan. Iya dong, jadi salah satu pertimbangan juga, jawabnya. Puan lebih lanjut ditanya juga soal nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa turut diprioritaskan PDIP untuk maju Pilkada Jakarta dan Jateng. Dia tidak menepis jika Andika menjadi salah satu pertimbangan partainya di Jawa Tengah dan Jakarta. Semua nama masuk dalam radar PDI Perjuangan untuk kemudian kita cek dulu bagaimana penerimaannya di lapangan, apakah kemudian bisa diterima partai lain. Tentu saja, komunikasi tetap kita upayakan dengan semua partai yang ada, ungkap Ketua DPR RI ini.
Berikut daftar cagup yang sementara unggul di Pilkada Jateng 2024 versi LSI. 1. Kaesang Pangarep, 15,9%. 2. Irjen Ahmad Lutfi, 12,9%. 3. Abdul Wahid, 7,8%. 4. Raffi Ahmad, 6,8%. 5. Bambang Wuryanto, 5,8%. 6. Sudaryono, 4,7%. 7. Hendar Prihadi, 4,7%. Dalam survei ini, LSI mewawancarai 1.200 responden. Adapun metode wawancara dilakukan melalui telepon. Untuk margin of error survei kurang lebih sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling. Rudi Hadiatmoko mengakui bahwa Jokowi lebih sadis dari Orde Baru. Aduh. Ya, pengalaman dengan Orde Baru kan sudah saya ceritakan dari awal. Ya, ini lebih sadis, dulu nggak ada yang seperti sekarang ini. Kalau memang melakukan kesalahan dan itu melanggar aturan betul, baru diambil, dipukuli di dalam penjara, dalam sel itu, dia. Namun sekarang tidak. Yang dimaksud Mbak Mega itu adalah antara TNI dan Polri maupun ASN itu harus netral itu karena diangkat dengan sumpah. Sumpahnya jelas. Tapi kalau bupati wali kota itu pejabat politis melaksanakan undang-undang, nah, itu aja bedanya di situ. Makanya Mbak Mega ketua umum sebagai ketua umum partai menyampaikan bahwa dulu yang memisahkan itu adalah Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden dulu. Para TNI dan Polri supaya apa? Pertanggungjawabannya itu jelas. TNI tugasnya jelas, polisi tugasnya Kamtibmas, TNI tugasnya adalah ketahanan negara. Berarti indikasinya Orde Baru saat ini digunakan untuk mungkin kampanye. Ya, kalau tadi disampaikan oleh Mbak Mega hanya satu kata, akar rumput tidak boleh takut, harus berani melawan. Begitu banyak Ketua DPC FX Rudiatmoko mengatakan ya menjelek-jelekkan keluarga Joko Widodo. Dan inilah pernyataannya. PDIP FX Hadi Rudiatmo menggelar konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 29 November 2023. Dalam kesempatan itu, Rudi banyak bicara soal Presiden Jokowi dan keluarganya. Apa saja fakta dari pernyataan Rudi? Yuk langsung aja kita bahas. Fakta pertama, alasan Jokowi dan PDIP pisah jalan. Menurut Rudi, kini keluarga Jokowi dan PDIP tidak sejalan bukan karena sakit hati disebut petugas partai. Rudi mengatakan, alasan Jokowi dan PDIP pisah jalan karena permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan sebagai presiden ditolak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Fakta 2, status Gibran dan Jokowi di PDIP. Rudi mengatakan Gibran kini bukan lagi kader PDIP, sementara Jokowi masih menjadi kader PDIP. Fakta 3, sakit hati dengan pernyataan Iriana Jokowi. Rudi mengatakan sakit hati dengan pernyataan Iriana Jokowi yang merasa terhina dengan sebutan petugas partai kepada suaminya. Peristiwa itu ditengarai sebagai awal mula keluarga Jokowi pisah jalan dengan PDIP. Rudi mengatakan petugas partai berarti sama dengan petugas rakyat. Isu yang terbaru bahwa Pak Rudi ini dikatakan menyebarkan hoax tentang ketidakhadiran Ibu Riana pada waktu mertuanya meninggal, Ibu Noto meninggal. Sebetulnya hal itu saya tidak akan ngomong awalnya. Ya. Tetapi karena mohon maaf, seolah-olah ibu saya ini dilecehkan. Ibu saya itu berarti Bu Megawati. Bu Megawati lah. Ya, siap. Karena beliau dilahirkan dari Solo, dibesarkan di Jakarta, jadi presiden. Putranya pun juga diberi rekomendasi dan itu bagian dan pembunuhan karakter saya. Nah, sehingga dengan adanya itu, ada yang nanya, ya saya jawab. Itu ditanya orang? Ditanya, iya ditanya saya jawab. Waktu itu saya di Jakarta. Loh, kenyataannya memang nggak datang? Bu Iriana? Iya. Nggak datang, kalau Pak Rudi nggak percaya silakan menanyakan. Ini ada fotonya ini Pak? Nah, iya, ini foto ini. Menanyakan pada wartawan yang meliput di sana. Iya. Tidak datang, memang nggak datang. Mertuanya Sedo kok nggak datang? Lah, makanya kemarin kalau saya ditanya, Bu, bagaimana dengan tanggapan Bu Iriana melecehkan Bu Mega? Lah Bu Mega itu siapa? Oh, bukan siapa-siapa. Dilecehkan bagi saya wajar. Biarpun memproses melahirkan dan jadi wali kota, gubernur, presiden,
7 Termasuk kali. anaknya Ini sama kenikmatan menantunya. 7 kali ini kan kalau dilecehkan begitu saja kan ya saya sebagai kader dan petugas partai di Kota Solo ya sakit hati lah. Sebagai anak membela Ya diri lah. bila mbok saya sendiri toh. Akhirnya ditanya seperti itu. Lah ketua umum saya aja bukan siapa-siapa dilecehkan ya wajar. Begitu mertuanya meninggal memang nggak hadir beneran kok. Mau kok kita hoak gimana, foto juga ada. Tanya aja wartawan nasional yang meliput. Pak Rudi dekat dengan keluarga Pak Jokowi waktu itu. Mungkin Ya. tahu alasannya apa sih nggak datang? Mohon maaf Pak, ketika Bu Noto gerah, Ya, itu kan COVID Pak. ya. Begitu dikabari Bu Noto sedo, saya langsung ke rumah sakit DKT. Ya. Saya urus, saya bantu sampai bawa ke rumah. Ya. Sudah di sana, kita pulang dulu. Malam saya juga ke sana. Ya sudah, yang hadir adalah putra-putrinya dan Pak Jokowi dan adik-adiknya Pak Jokowi. Dan keluarga yang Ibu lain. Riana nggak datang sama sekali. Nggak ada. Pada waktu ibu dirawat nggak besok juga. Wah, kalau itu nggak ngerti saya. Oh. Tapi ketika sedo itu, saya yang membawa dari rumah sakit ke rumah itu, saya yang nganter. Oke, Pak, saya ingat ya waktu tubuh Noto Sedo ya, Pak Jokowi datang, kemudian beliau harus kembali langsung ke Jakarta karena ada acara Zoom G20 atau apa. Terus kemudian 3 hari kemudian Pak Rudi datang, datang untuk nyekar. Itu pun nggak datang nggak, Bu Riana? Kelihatannya nggak ada. Kalau sampai ke nyekar kan saya nggak sampai detail tahu di situ. Tapi kalau lebih detail ya tanya aja teman-teman wartawan yang meliput waktu itu. Itu aja. Pak Rudi nggak tahu ada apa hubungan Anda Bu Riana dengan Ya nggak tahu lah Pak kalau saya suruh detail sampai ke situ. Ya kalau mau nanya lagi, yang namanya Ibu Musdalifah, ya saudaranya Pak JK. Oke. Nah, itu tanya aja yang curhatnya sering ke Bu Musdalifah. Siapa yang curhat? Iya Bu Noto lah. Oh, oke. Waktu masih sugeng. Jadi ini sekali lagi saya tidak mengungkit-ungkit ibu saya, ini saya anggap ibu saya. Saya kalau salaman dengan Bu Noto aja tak cium tangannya kok. Iya, iya, iya. Ya, itulah Rudi Atmoko yang menjelek-jelekan istri Ibu Jokowi, Ibu Iriana. Namun di dalam pileg kemarin, namun pada kenyataannya di Pilpres kemarin di Solo, nama Gibran Rakabuming Raka malah lebih tinggi suaranya dibandingkan dengan Ganjar Mahfud. Kalau melihat seperti ini, ya sudah. Pertarungan perjuangan juga kita lakukan semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi ya harus kita terima. Dan kita tidak kurang-kurang untuk berjuang. Namun kalau hasilnya seperti begini, ya kita nggak nyangka lah. Karena Solo nggak ada pergerakan bisa semasif seperti begini. Jadi ya itu harus bisa kita terima. Tidak perlu ada yang stres dan sebagainya. Namun kita tunggu telepon yang dari KPU. Pak, mungkin seruan Pak Rudi untuk para simpatisan. Ya, simpatisan sudah saya serukan lewat WA. Kita tetap menunggu hasil telepon dari KPU dan tentunya keputusan KPU pusat pula nanti yang menjadi acuan kita. Dan apapun yang hasil yang diperoleh ya harus kita terima dengan lapang dada, dan ini merupakan hal yang mesti menjadi perhatian kita bersama. Kita gerakan lebih masif, namun hasilnya hanya seperti ini. Dan saya berharap teman-teman juga tidak perlu melakukan gerakan-gerakan apapun tanpa perintah dari Ketua DPC. Artinya kalau menanggapi ada kabar-kabar minggu terkait dengan pergerakan dari simpatisan itu gimana Pak? Simpatisan saya? Wah, saya malah tidak tahu itu. Ada yang ngerti ya tak sentek itu ya. Kita ini sudah bertahun-tahun terus simpatisan kita, apalagi yang caleg sekalian, nanti kalau ada bukti-buktinya ya tinggal kita beri sanksi gitu. Tapi kita itu nggak pernah berpikir seperti itu. Karena PDI Perjuangan saya nilai kader yang militan, namun ya harus diketahui bahwa di Solo hanya sendiri. Karena koalisinya kan P3, Perindo sama Hanura kan tidak punya kursi. Ini ya harus dipahami. Jadi sehingga anak-anak saya yang ada di wilayah tidak boleh melakukan apapun
yang merugikan masyarakat. Termasuk itu untuk himbauan ke simpatisan. Oh iya, sudah selesai himbau. Tidak boleh melakukan tindakan atau gerakan apapun tanpa sepengetahuan ketua DPD. Karena kita harus melihat hasil real count-nya nanti. Dan kalau kita melihat di TPS di lapangan, ya sudah. Kita banyak menang, banyak yang ada yang kalah, banyak menang, ada yang kalah. Ya udah itu pergerakan-pergerakan yang tim. Ya, itulah keterangan daripada Rudi, merupakan Ketua DPC PDIP Solo. Ya, di TPS-nya saja katanya itu, di kampungnya, itu Ganjar cuma dapat 50 suara, sementara Gibran mendapatkan 150 suara. Ya, otomatis menjadi pucet lah, koar-koar, tetapi malah akhirnya tidak berhasil memikat suara rakyat untuk memenangkan Pilpres kali ini.